Perkenalan muda-mudi zaman modern ini sungguh di luar nalar. Hanya modal kenalan lewat chatting dan bertemu sekali dua kali, mereka nekat memadu kasih. Padahal orang yang ditemui secara online belum tentu sama dengan di dunia nyata. Banyak kasus di mana seorang pria mengaku single, namun ternyata dia adalah psikopat. Biasanya korban akan terlena dengan bujuk rayu sang lelaki. Setelah mendapat apa yang diinginkan, pelaku pergi begitu saja dan meninggalkan perut wanita yang membesar. Dan dengan mudahnya si pria akan mencari korban lain yang dapat dibodohi. Namun di kasus ini, ada seorang wanita yang menjaga kehormatannya hingga kehilangan nyawa. Walau sempat dinodai, ia berhasil membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia hanya wanita biasa yang ingin berkenalan dengan seorang pria namun tetap menjaga kesuciannya. Dan tragis, nyawanya harus dihilangkan dulu sampai pelaku berhasil menodai sang korban. Sebelum mengetahui kasus ini lebih dalam teman-teman, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dulu agar teman-teman semua bisa update tentang video menarik dari saya. Dan tentunya menambah wawasan kalian untuk mengetahui kejadian yang ada di dunia ini. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Rumah kontrakan ini menjadi saksi bisu, beralamat di Sukmajaya, Kota Depok. Di sana tinggal seorang remaja laki-laki bernama Argian Abirama berusia 20 tahun. Kita akan sebut dia sebagai Abi dan ibunya yang berusia 45 tahun. Mereka baru saja menempati kontrakan itu selama 2 bulan. Abi merupakan mahasiswa jurusan perhotelan yang saat ini masih aktif kuliah dan ibunya merupakan single parent. Ia merupakan wanita yang giat bekerja demi menghidupi dan menyekolahkan putranya itu. Ayah Abi diketahui telah meninggal karena sakit sejak 1 tahun lalu. Begini awal mula terungkapnya kasus ini. Pada tanggal 18 Januari 2024, saat itu sang ibu sedang berada di tempat kerja, lalu membuka pesan singkat dari Abi. Saat membaca pesan itu, ia mengerutkan dahinya, lalu mencoba membaca ulang lagi kata demi kata. Tepat jam 5 sore, pesan itu berisikan tentang kata, Bu, saya mau pergi jauh. Maafkan saya. Itu di kamar ada perempuan. Dia sudah meninggal dunia. Yang saya cekik. betapa syok hati ibunya. Ia pun pamit dari tempat kerjanya, langsung menuju rumah sambil berdoa dalam hati. Semoga saja ini hanya prank yang dilakukan Abi. Selang 15 menit kemudian, setibanya ia di rumah, langsung menuju kamar anaknya dan dia kaget. Sembari gemetaran, ia mencoba mengayun-ayunkan tubuh seorang wanita yang tergeletak dan terikat sarung bantal. Namun tidak ada respon juga. Dengan perasaan yang sangat hancur dan tubuhnya masih gemetaran karena panik, ia langsung melaporkan kejadian ini kepada Polsek Sukmajaya. Ia memberitahu bahwa pelakunya adalah putranya sendiri dan sekarang dia telah melarikan diri. Polisi yang datang ke TKP segera menutup tempat kejadian dan sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Terdapat luka lebam pada bagian leher. Mengetahui kedatangan polisi, warga sekitar pun gempar. Mereka langsung mengerumuni lokasi kejadian. Mereka tak menyangka kedatangan anggota baru di kampung mereka malah membawa petaka. Setelah itu polisi dan pihak terkait mengevakuasi tubuh korban dan dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Selain itu polisi mengamankan helm dan sepeda motor yang diduga milik korban. Dan dari sana polisi mengetahui bahwa korban berinisial Kayla Rizky Andina berusia 20 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswi di Universitas Gunadarma yang beralamat di Mampang Pancoran, Kota Depok. Korban dikenal sebagai anak baik, penurut, serta polos. Selain berkuliah, korban ternyata aktif juga dalam urusan masjid di dekat rumahnya. Setelah diusut, mereka merupakan sepasang sejoli yang baru saja berkenalan. Dan berdasarkan bukti juga saksi, korban datang sendiri ke rumah kontrakan pelaku. Sebenarnya ada warga yang sempat mendengar teriakan seseorang pada pukul 4 sore. Namun dirinya mengira itu hanya suara teriakan orang biasa atau anak-anak yang sedang bermain. Memang biasanya saat sore hari, banyak anak bermain dan juga orang yang pulang kerja. Disitulah ia tidak merasakan curiga. Menurut saksi dan keluarga pelaku, Abi ini merupakan anak yang sulit diatur, keras kepala, pembangkang, dan pembuat masalah. Selain itu,
Ternyata Abi adalah seorang playboy. Ia memiliki banyak pacar. Dan setelah polisi mengetahui fakta ini dan melakukan pendalaman, diketahui bahwa pada awal Januari 2024, Abi telah dilaporkan oleh seorang wanita hamil yang usia kandungannya sudah 9 bulan. Tepatnya, ia melaporkan Abi pada tanggal 3 Januari 2024. Dan ada lagi seorang yang melapor bahwa telah dinodai oleh pelaku. Berarti, sudah ada 2 perempuan yang melakukan pelaporan. Sebab itulah nama Abi sudah ada di database polisi. Kembali ke Abi yang melakukan pelarian. Tim gabungan berupaya mencari kamera yang berada di sekitar TKP guna mengetahui kemana larinya manusia itu. Dan berhasil. Dalam waktu kurang 24 jam, Abi yang notabene nggak punya uang dan tak tahu harus kemana, ternyata ia menuju rumah neneknya di Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan sigap, polisi berhasil meringkus laki-laki dari neraka itu. Saat di mobil polisi, Abi dengan wajah tanpa ekspresi menjawab pertanyaan polisi. Ia pun mengakui kejahatannya. Abi menjelaskan perkenalan awal mereka. Ternyata mereka sebenarnya baru berkenalan pada 15 Januari 2024 lewat aplikasi online, dan di tanggal 17-nya, korban mengajak pelaku untuk datang ke rumah orang tua korban dengan niatan berkenalan. Ini membuktikan bahwa sang gadis niatnya tulus, ingin mencari jodoh yang bisa membawanya ke pernikahan sakinah mawaddah warohmah. Namun yang ia bawa ternyata setan alas. Ibunya korban bernama Dini ternyata sudah memiliki firasat buruk. Ia melihat mata dan gelagat Abi yang tidak mencerminkan laki-laki yang sopan. Lagaknya agak petantang petenteng. Untuk itulah ibunya menasehati putrinya untuk membatalkan keputusan mereka untuk berhubungan. Namun dasarnya korban adalah wanita yang baik. Ia berusaha menenangkan ibunya agar tidak khawatir. Ia bisa menjaga dirinya sendiri. Ia pun baru ini bertemu, maka korban hanya ingin menjalaninya pelan-pelan. Hati sang ibu pun tetap gundah, namun apa daya, jodoh dan mati di tangan Allah. Selanjutnya di tanggal 18 itulah tragedi malang menimpa korban. Pada pukul 1 siang hari, pelaku meminta korban untuk menjemputnya dan ingin mengajak korban untuk ngopi bareng. Tanpa rasa curiga, korban tentu saja tak masalah karena cuma menjemput dan mereka akan ngopi di luar. Sesaat kemudian, korban sampai di TKP dan pelaku langsung menyuruh korban masuk. Di sini korban tidak mau masuk. Ia menyuruh Abi untuk segera keluar saja. Namun Abi merayunya bahwa ia masih harus merapikan sesuatu. Dan sayangnya korban yang terbujuk itu langsung masuk, membuka helmnya dan duduk di ruang tamu. Tiba-tiba Abi mengunci pintu dan menarik tangan korban ke arah kamar, mendorong tubuh korban lalu mengunci badannya. Korban pun panik, tak mengira akan dinodai oleh pacar yang baru dikenalnya. Korban berteriak, namun mulut dan leher ditekan oleh pelaku. Kalah tenaga, korban tetap berusaha melawan. Tekanan tangan pelaku di leher korban membuatnya kehabisan nafas dan tak sadar diri. Saat itulah pelaku menodai korban. Takut jika korban sadar, pelaku mengikat tangan korban menggunakan sarung bantal. Setelah puas melakukan aksi kejinya, pelaku langsung memeriksa tubuh korban yang ternyata ia sudah meninggal dunia. Panik, ia lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Kemudian pelaku melucuti barang berharga seperti dompet dan handphone milik korban. Dan ia niat melarikan diri dan mengirim SMS kepada ibunya. Semua keterangan ini sudah sangat menjelaskan bahwa pelaku adalah pria pesakitan yang cepat atau lambat, sekarang atau nanti ia pasti akan mencabut nyawa orang lain. Syukurlah polisi dengan segera dapat meringkus korban. Mia turut berduka untuk keluarga korban. Semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan dimasukkan dalam surganya, mengingat bahwa beliau tetap berusaha menjaga kesuciannya hingga ajal menjelang. Untuk ibu pelaku, semoga diberi ketabahan juga, mengingat suaminya yang baru meninggal dan anaknya yang mengecewakan. Proses rekonstruksi kejadian dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024. Pelaku pasti akan diganjar hukuman seberat-beratnya. Nah teman-teman, pastikan untuk melindungi anak-anak dan keluarga kita. Banyak orang yang mengaku malaikat yang ternyata adalah seorang monster. Sekian dulu kasus ini. Mohon maaf jika Mia ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.